Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah Recording in nahmaduhu progress. wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian Asyifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ya, kita dipilih oleh Allah menjadi hamba yang terpilih ya, namanya Mukhtar. Mukhtar itu terpilih ya, orang yang terpilih menjadi hamba yang dikasih oleh Allah. Tandanya apa? Bisa melaksanakan kebaikan. Siapa saja yang diizinkan oleh Allah melakukan satu kebaikan, itulah orang yang baik. Jadi kalau tadi malam Bapak dan Ibu oleh Allah Ta'ala diizinkan bangun malam, sholat tahajud, baca Al-Quran, zikir, doa, dan sebagainya. Itulah tandanya Allah sayang kepada Ibu dan Bapak sekalian. Karena apa? Berapa banyaknya orang yang pada malam yang sama ya tidur melulu, tidak ada gairah sama sekali untuk bangun. Bahkan ada yang berbuat maksiat pada saat itu. Karena uangnya banyak, ya, karena kedudukannya tinggi, merasa aman-aman. Ya, inilah karunia yang diberikan oleh hambanya yang dicintainya. Setelah sholat malam berjamaah, subuh ke masjid, sholat malam kita tahajud, kemudian pagi-paginya pergi ke masjid sholat sejenak, dan kita mendatangi majelis ilmu di Asyifa ini. Berapa nilainya? Kita hari ini sungguh ya, di nilainya luar biasa sekali. Setelah itu nanti kita bisa doa bersama-sama, saling memperdalam ilmu dan tanya jawab. Ini tidak semua dapat. Coba aja ya, pagi ini berapa orang yang bisa kumpul di Zoom, yang Zoom-nya ngaji ya, pagi hari ini berapa tempat ya, bisa dihitung barangkali. Maka dari itu qalilan ma tashkurun, sedikit sekali mereka yang bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk takwa dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dimudahkan, dijadikan baik di dunia, disatukan meskipun hanya dalam satu laptop atau HP, barangkali di situ nanti akan disatukan oleh Allah di akhirat di surganya Jannatul Naim atau Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus adalah jannatul yang tertinggi, surga yang paling tinggi. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh itu bagi mereka akan ditetapkan surga Firdaus sebagai imbalan dari ketakwaan kita ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Layab guna anafiwala, mereka tidak ingin pindah ya di surga, tidak ingin pindah.
Kalau di rumah itu adalah rumah baik, rumah kita nanti melihat yang lebih baik lagi, suasana yang menyenangkan, ingin pindah. Tapi kalau di surga kata Allah Ta'ala di surat Kahfi itu layak berguna anak khiwalah. Ya, mereka tidak ingin pindah sama sekali. Sudah di situ saja menetap beserta istrinya, anaknya, orang tuanya, keluarganya dikumpulkan semua. Bagaimana tidak bahagia ya orang yang mendapat seperti itu. Hanya sajanya gampangannya tukoni sekarang itu harus sedikit prihatin di dunia ini ya. Harus sedikit prihatin, janganlah kita memuaskan nafsu kita. Nah, nafsu kita itulah yang akhirnya diatur oleh Al-Quran. Tetap boleh kita punya nafsu karena nggak boleh dimatikan, tapi diatur yang sesuai dengan syariat yang ditentukan. Maka dari kita fikih itu mengajarkan kepada kita syariatnya kita, bagaimana caranya, cara bertakwa kepada Allah yang benar, ibadah yang benar, ini mandi yang benar, ya. Kemudian karena nanti ada pesantren Ramadan katanya itu ya 3 hari atau berapa hari, maka fikih itu penting dipelajari. Mulai dari wudhu dan prakteknya wudhu, tata cara sholat, mandinya dan seterusnya, mengerti sehingga kita berubah betul-betul. Keluar Ramadan itu kita nanti akan sudah mempunyai ilmu yang benar-benar siap praktek dan tidak malu nanti di hadapan Allah tatkala kita beribadah kepadanya. Baiklah, saya ambil memang mandi. Sebenarnya sebelum mandi ada wudhu, sebelum wudhu itu ada najis, beberapa najis, cara membersihkan dan seterusnya, dan sebelumnya adalah air. Memang itu pokok-pokoknya, namun saya melihat kok penting sekali, kadang-kadang karena kita mandi kita nggak benar, nanti sholat kita juga nggak diterima, khususnya bagi yang junub nanti ya. Ya, junub atau yang suci dari menstruasi atau nifas, itu bagaimana cara mandi yang benar dan bagaimana hukumnya ya, yang ada. Tentunya pertemuan ini tidak bisa satu kali. Kalau saya baca di fikih sunnah dan sahih fikih sunnah tentang mandi itu pendapat ulama yang banyak. Namun saya tidak membahas liku-likunya atau kerumitan ini, masalah ini yang pokok-pokok saja. Nanti yang lain silahkan dibaca. Kemudian kalau ada sesuatu masalah kita bicarakan bersama-sama. Misalnya di dalam Bapak membaca fikih sunnah, sahih fikih sunnah jilid 1 misalnya, ya di halaman ini terdapat pemahaman ini kok saya berbeda dengan di fikih sunnah Sayyid Sabiq. Memang begitu Pak. Jadi nanti kita kalau belajar fikih itu ada perbedaan antara satu buku dan buku yang lain. Tapi yang penting kita itu farudhu ilallahi wa rasulih, ya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada hadisnya yang sahih ya. Jadi kalau di situ tidak sahih hadisnya, ya kita pilih yang menggunakan hadis yang sahih. Karena tidak seluruh ulama bisa menampilkan hadis hanya yang sahih saja, kecuali Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita awali dengan membaca Al-Quran. Senantiasa ini kita mendapat berkah Al-Quran. Al-Quran itu adalah penuh berkah ya. Anzalnahu mubarakun, yang kami turunkan penuh dengan berkah ya, dan untuk mengingatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka kita baca dulu ayat Al-Quran. Suratnya kita masih surat Al-Insan, karena surat ini yang sangat disukai oleh Nabi kita untuk sholat subuh pagi hari dan sholat kadang-kadang sholat Jumat juga pagi hari, khususnya surat Alif Lam Mim, yaitu surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Baiklah. Ya, karena ini isinya hampir sama, yaitu tentang sholat tahajud, tentang siksa neraka, tentang kenikmatan surga. Hanya pembahasannya dari kedua surat itu agak berbeda. Monggo, Ibu dibaca ayat 23 sampai 27 surat As-Sajdah. Monggo, Ibu siapa? Surat Al-Insan. Bukan Sajadah, Ustaz, Al-Insan. Oh ya, Al-Insan, mohon maaf, Al-Insan ya, ayat 23 sampai ayat 27. Monggo Bu. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman au kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Inna ulai yuhibbunal ajilata wa yadaruna wara'ahum yawman sakila. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, Muhammad, secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka, orang kafir itu, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, terima kasih Ibu siapa? Ibu Junia. Bu Elis ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Elis ya. Ini jenengnya rodok jarang-jarang saya ketemu bertanya jawab ini. Jarang-jarang tanya. Jadi gak begitu hafal. Yang tanya-tanya itu yang punya hafal itu. Baiklah ya. Jadi ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan kepada kita ya tentang asal-usul kejadian manusia, dari mana diciptakan, di mana kemudian setelah mati kemana, itu sudah dijelaskan ya di ayat-ayat awal. Kemudian untuk mentaati Allah itu maka Allah Ta'ala memberikan petunjuk akal pikiran dan kitab pedoman yaitu Al-Quran ya. Kemudian ima syakura wa ima kafura, ada yang syukur kemudian mengikuti petunjuk, yang tidak. Diceritakan oleh Allah Ta'ala orang yang durhaka disiapkan belenggu-belenggu, rantai-rantai dan api yang menyala-nyala. Jadi di dalam surat Al-Insan ini ceritanya orang disiksa satu ayat saja, tapi ceritanya surga banyak, mulai ayat yang berapa? 5 sampai ayat yang mungkin diterangkan sampai ayat yang 22 ya. 22 itu semua nikmat-nikmat surga dengan bermacam-macam jenis-jenisnya. Dan mulai ayat yang ke-23 itu adalah di dalam buku ini tuntunan-tuntunan ya, tuntunan-tuntunan Allah pada Muhammad SAW. Jadi tuntunan Nabi kita untuk menghadapi orang kafir, orang musyrik, ya, orang munafik yang begitu susahnya diatur. Ini, tapi karena surat ini surat Makkiyah, berarti yang dihadapi paling banyak adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik ya kepada Allah Ta'ala. Jadi musyrik itu sebenarnya ya sama dengan kafir ya, mereka tidak percaya kepada kekuasaan Allah semata-mata. Rasulullah diingatkan oleh Allah Ta'ala ya,
Dan kita semua sebenarnya ini, karena ayat itu khitabnya kepada Nabi, tapi tujuan seluruhnya kepada umat Islam itu. Inna nahnu, inna sesungguhnya kami ya. Kenapa Allah hadirkan kami? Berarti nanti ada hambanya yang terlibat dalam urusan yang diperintahkan oleh Allah ini. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran. Jadi kami, Allah yang menurunkan. Lewat apa? Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kami di dalam Al-Quran ini, berarti Allah kemudian memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana, sesungguhnya kamilah yang menyampaikan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran ini tanzila secara berangsur-angsur dan secara terpisah-pisah. Bab demi bab, ya, kasus demi kasus, itu diturunkan Al-Quran, satu untuk memudahkan menghafalnya, yang kedua ya diturunkan itu juga untuk sesuai dengan kebutuhan kita. Tatkala di situ mau melarang orang-orang yang minum khamr sama mereka terlupa melupakan segala-galanya, turun ayat-ayat yang melarang minum khamr. Tatkala mereka banyak melaksanakan perbuatan riba, maka riba diturunkan ayatnya, bahayanya dan lain-lainnya. Kemudian ayat pertama perintah sholat dan lainnya. Jadi diturunkan oleh Allah tanzila secara berangsur-angsur. Ya, dia diturunkan secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah. Ada Makkiyah, ada Madaniyah nanti. Nah, Rasulullah diberi nasihat oleh Allah Ta'ala tentang cara menghadapi orang-orang musyrik ini ya. Orang-orang musyrik dan orang yang menentang kepada dirinya. Baik ahli kitab maupun non-ahli kitab yang menentang kepada Nabi. Apa nasihatnya? Fasbir Muhammad untuk melaksanakan hukum Tuhanmu. Fasbir bersabarlah li hukmika untuk hukum, untuk menjalankan hukum ya. Rabbika Tuhanmu. Jadi tatkala Rasulullah diperintah oleh Allah dengan satu perintah, silakan yang dikerjakan ya. Jangan sampai merasa berat tentunya. Tapi Rasulullah tidak mungkin merasa berat. Tapi ayat ini diturunkan, tentunya kita yang dinasihati tetap sabar melaksanakan hukum-hukum Allah. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti minhum, dan jangan kamu ikuti minhum di antara mereka asiman, orang yang sangat berdosa, sangat banyak melakukan dosa dan durhaka kepada Allah, al-kafura, atau orang yang sangat kafir, yang sangat ingkar. Abu Jahal, Abu Lahab, ya orang Mekah itu, Al-Walid bin Mughirah, Utbah, semua itu mereka itu adalah orang-orang yang sering mengajak Nabi untuk supaya Nabi meninggalkan dakwah kepada tauhid, tetap kembali bersatu sebagai orang-orang Arab, orang-orang musyrik ya, Arab ini. Yang satunya Utbah itu menawarkan, kalau kamu mau meninggalkan dakwahmu atau mengurangi caci makimu terhadap berhala-berhala ini, maka kamu akan saya kawinkan dengan anak saya tanpa mas kawin. Ya, padahal anaknya cantik luar biasa ini. Ya, yang Al-Walid bin Mughirah menawarkan, kalau kamu mau ya meninggalkan sedikit saja dakwah kamu kurangi, maka kamu akan saya jadikan orang yang paling kaya di Mekah ini. Karena kekayaanku adalah kekayaan yang tidak terbatas katanya di sini. Memang ya dari Madinah ya, dari Mekah sampai Taif itu tanah-tanah miliknya, kebun-kebun itu ya miliknya Al-Walid bin Mughirah ya. Nanti pada surat Al-Qalah dia diterangkan mereka itu ya, kayak begitu Al-Walid ini. Rasulullah diingatkan, wasbir li hukmi rabbika, tetaplah sabar, kamu tetap berhukum dengan hukum Allah, perintah-perintah Allah ini, wala tuti, dan janganlah kamu ikutan minhum di antara mereka asiman, orang-orang yang sering berdosa melakukan perbuatan menentang kepada syariat ini, au kafura, atau orang-orang yang sangat ingkar kepada Allah. Kemudian ayat 25, wazkurisma rabbika, ya, dan terus senantiasa sebutlah nama Tuhanmu, ingatlah kepada Tuhanmu, bukrata wa asilah, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Maksudnya Rasulullah senantiasa
anjurkan untuk berzikir, mengingat kepada Allah sepanjang hari. Tidak ada waktu-waktu yang diluangkan, baik pagi maupun petang, atau dari pagi sampai petang. Karena tatkala orang berzikir kepada Allah, maka orang itu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tentunya tidak usah diingatkan supaya berzikir kepada Allah. Rasulullah sudah berzikir kepada Allah. Tapi ayat ini disampaikan di sini supaya kita pun senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, meskipun zikirnya tidak secara lafal, ya, lafaz baca, ya, misalnya la ilaha illallah atau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, misalnya tidak seperti itu, tapi semua aktivitas yang kita kerjakan senantiasa kita sandarkan, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai sesuatu yang dilarang dan jangan sampai melanggar hukum-hukum Allah. Wa dzkuri isma rabbika bukrata wa asila. Wa minal laili, ya, dan di sebagian malam fasjud, hendaklah engkau bersujud lahu kepadanya, kepada Allah. Artinya kerjakanlah dua di sebagian malam itu perintah sholat. Sujud itu artinya sholat. Apa? Sholat maghrib dan sholat isya. Ya, diperintahkan fasjud lahu wa minal laili, dan di sebagian malam fasjud, hendaklah kalian bersujud atau kalian sholat lahu kepadanya, sujud kepadanya. Wasabbihu, dan hendak bertasbihlah kepadanya, dan kerjakanlah sholat malam. Tasbih di sini artinya sholat malam. Lailan tawila, di malam-malam yang panjang. Jadi kita sholat, ya, mulai jam 1, jam 2 misalnya, kalau mampu jam 1, monggo jam 2 atau jam setengah 3 atau jam 3, ya, terus kita kerjakan lailan tawila di malam-malam yang sangat panjang. Hampir sama dengan surat di As-Sajdah, ya. Ayat yang 16 itu Allah Ta'ala mengatakan tatajafa junubuhum anil madhaji. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah itu lambungnya jauh dari tempat tidur. Maka dua-duanya itu surat ini akan ada kesinambungannya. Sama-sama perintah oleh sholat ini. Di sini wasabihu, dan bertasbihlah wailan tawila di malam-malam yang panjang, maksudnya disuruh sholat tahajud di malam hari. Di surat As-Sajdah juga tatajafa junuhum anil madhaji yad'una rabbakum khaufan wa tama'an. Ya, mereka lambungnya jauh dari tempat tidur dan mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut, ya, dan rasa harap kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian perintah Allah atau nasihat-nasihat Allah tetap diberikan kepada Nabi. Padahal seorang Rasul itu dijamin dia maksum. Ya, dia tidak akan salah, tidak akan mengikuti orang-orang kafir, tidak mungkin. Tapi kenapa Rasulullah itu selalu diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan banyak ayat? Seandainya manusia itu tidak terus-menerus diingatkan, maka banyak yang menyimpang karena betapa banyaknya tawaran-tawaran dunia ini yang melalaikan kita kepada kehidupan akhirat. Kita tidak lepas setiap hari mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sebanyak paling tidak 17 kali. Kenapa? Di lingkungan sekitar kita ini banyak yang mengarah kepada kita, jalan-jalan yang menyimpang ditawarkan kepada kita. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah untuk jalan yang lurus, maka kita akan menjadi bagian orang-orang yang jalan menyimpang atau mengikuti agama-agama yang tidak diridhoi. Perhatikan bahwa banyak sekali tawarannya. Jadilah orang yang Nasrani, orang yang Yahudi, jadilah ini dan itu, nanti diberi fasilitas, ya, dan sebagainya. Maka kita ihdinas siratal mustaqim. Seandainya ada manusia yang tidak butuh tuntunan, ya, itu di antara manusia Rasulullah, karena dijamin dia adalah manusia terbaik dan dia adalah seorang yang maksum, yang dijamin oleh Allah dari perbuatan dosa. Dan sudah diampuni dosa yang lewat, dosa yang sekarang, dan yang akan datang. Liyakfiralakallahu ma taqaddama min dzambika
wa ma ta'akhkhara. Jadi Allah Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tapi tetap juga diingatkan. Itulah manusia butuh terus peringatan. Maka ngaji kita, mencari ilmu itu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Ya, kalau makan aja sekedar lapar, minum saja kalau haus. Tapi ilmu itu begitu kita lengah, kita disaut sama setan, diajak melakukan sesuatu yang menyimpang, ya, menyimpang dari tuntunan Allah. Maka jangan tinggalkan kita membaca Al-Quran dan membaca buku kitab-kitab yang lain yang menjelaskannya, sehingga kita tidak salah untuk memahami Al-Quran ini. Kita tidak usah merasa kecil. Waduh, iya kalau Ustadz ini lulusan ini, saya ya sekarang sudah ini, apalagi sudah tua, tidak apa-apa. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan memberkahikan kita. Ya, kuncinya apa? Supaya kita itu paham tentang ilmu kuncinya, ya, supaya kita ingat, supaya kita mengerti kuncinya satu. Wattaqullah, tetaplah jaga takwanya kepada Allah. Ini kata Pak Alwi tadi, wattaqullah, tetaplah takwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, nanti Allah yang memberi ilmu kepada kita ini. Kalau kita betul-betul takwa kepada Allah, jaga betul-betul perintah Allah, jangan sampai kita lalaikan, dan ya, jauhi semua yang dilarang oleh Allah dengan penuh kesadaran, keikhlasan, cinta kepada Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah. Apa yang kita perlu rasakan sendiri nanti. Ya, tidak usah diceritakan begitu panjang. Karena apa? Karena hal itu nanti kita rasakan. Seperti saya cerita rasanya, ya, rawon rasanya soto, ya begini dan begini, susah nanti. Makan aja rawon bagaimana rasanya. Betapa nikmatnya sholat malam, sholat tahajud, bangun malam, begini dan begitu. Ya kemungkinan ceritanya nggak seperti orang yang mengalaminya. Masya Allah, ya, orang yang sudah merasakan nikmatnya bangun malam, begitu terlewat, sangat menyesal dan menyesal sekali. Ya, coba kita rasakan, apakah kita setiap malam sudah senantiasa menghadap kepada Allah. Kita cinta kepada Allah. Kalau kita bangun malamnya itu bermasalah, itu pengakuan cintanya cinta palsu namanya. Ya, karena di saat itulah orang cinta itu mesti senang ketemu dengan yang dicintai, tatkala sendirian, hanya berdua saja, itu pasti gitulah. Ya, itu realisasinya. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, di saat malam hari itulah kita dengan Allah, saya misalnya, ya, Bapak dengan Allah itu berdua saja. Kita curhat kepadanya, sampaikan apa yang kita inginkan kepadanya, Allah siap akan membantunya. Wahai hambaku, apa yang kamu minta, ya? Yang zilu rabbuna ilas sama'i dunya, Allah Ta'ala senantiasa setiap malam itu turun dari langit, ya, dari arsana ke langit dunia, sambil menawarkan, adakah yang berdoa dikabulkan, adakah yang meminta diberi, adakah yang mohon ampun akan diampuni oleh Allah, dan itu sampai fajar, sampai subuh, ya. Hanya kadang-kadang tawaran-tawaran itu kita abaikan begitu saja. Akhirnya apa? Rugilah kita malam hari itu, kita tidur sampai semalaman saja, nggak bangun sama sekali. Rasakan, ya, kerugian orang yang ketinggalan untuk bangun malam. Kalau kita sudah merasakan kerugian, suatu saat kita merasakan keuntungan yang luar biasa, yang melimpah tatkala kita diberi oleh Allah kemampuan bangun malam, ya. Jadi wa minal laili fasjud lahu, dan di sebagian malam hendaklah kau sujud kepadanya, salat maghrib dan salat isya jangan sampai ditinggalkan, wasabbihu lailan tawila, dan kerjakan salat malam di malam-malam yang panjang. Inna haula'i, sesungguhnya mereka itu, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak cinta kepada Allah ini, ya, yuhibbunal ajilata, sukanya apa? Mereka yang segera, yaitu dunia. Tidak pernah mempersiapkan akhiratnya, senengannya adalah dunia saja. Pokoknya jadi orang kaya, duitnya banyak, ya, itu sudah merasa tenang. Padahal ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah, hatimu tentram. Enggak, saya kalau ingat duit saya banyak, saya tentram, gitu. Jadi bukan akhirat.
Maka di dalam ayat ini disebutkan inna haula'i, sesungguhnya mereka itu yakni orang-orang kafir, orang yang tidak beriman ini, atau orang yang imannya pura-pura saja tidak betulan, itu yuhibbuna ajilata, senengannya cuma dunia saja. Ya, akhirat tidak penting. Maka oleh Allah Ta'ala dijelaskan wa yadharuna, dan mereka meninggalkan wara'ahum yang di belakang mereka yauman sakilah, hari yang sangat berat. Yauman sakilah, besok pada hari kiamat itu berat suasananya. Ya, syaru mustatira, bahayanya melebar di mana-mana. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali iman kita yang kita miliki tatkala di dunia dan amal soleh yang kita kerjakan. Tidak bisa sudah. Ya, pada saat itu semua merasa itu, ya. Wujuh yaumaidin nadhira, ya, ada wajah-wajah yang sangat berseri-seri ada, ya, ada wajah-wajah yang sangat duka ceria, ya, duka nestapa ada. Ini disebutkan di dalam surat Abasa. Surat Abasa itu surat nomor berapa, Pak? 80 ayatnya 38 sampai ayat 42. Moga sebentar Pak Tomo dibaca itu. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 38 sampai 42. Ya, 438 9 itu adalah orang-orang yang beriman, wajahnya cerah, kemudian wajahnya yang susah itu orang-orang kafir pada saat itu menghadap Allah seperti itu. Moga. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Maksudnya ditimpa dengan kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Iya, ya. Jadi setelah Allah menjelaskan di dalam ayat itu, bingungnya orang ini. Ya, mulai ayat 23, ayat 33 itu bingung sekali. Lari dari ketemu ibunya lari, keluarganya, bapaknya lari, ketemu anaknya lari. Saking bingungnya, ya. Kata Allah Ta'ala di dalam surat Abasa itu, ya, semua masa sibuk itu saking takutnya. Kemudian ada mereka yang senang gembira, ria karena amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Imannya juga tidak batal dengan kesyirikan. Mereka wajahnya berseri-seri, senang sekali. Tapi sebaliknya juga ada orang yang sangat kafir, ya, itu mereka wajahnya tertutup debu. Ulaika humul kafaratu fajarah, itulah orang-orang kafir yang sangat ingkar kepada Allah Ta'ala. Maka di ayat 27 surat Al-Insan ini Allah mengingatkan kepada kita jangan sampai mereka cintanya kepada dunia kita tinggalkan, di belakang mereka ada persiapan bekal-bekal, ya. Di hari yang pada saat itu, hari yang sangat berat sekali, ya, yakni hari kiamat besok di akhirat. Maka Allah Ta'ala mengingat, wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad, hendaklah masing-masing manusia itu segera mempersiapkan diri mulai sekarang itu untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan akhirat. Kita nanti tidak bisa minta tolong siapa-siapa. Kalau kita tetap saja seperti ini, tidak segera sadar, kapan kesadaran itu akan ada, ya. Mudah-mudahan dengan Al-Quran kita baca sedikit-sedikit ini kita bisa mengerti, ya, tentang ajaran agama kita. Baik, kita masuk pada topik yang kita akan bahas, ya. Namun di sini nanti akan terjadi beberapa masalah, ya. Mungkin di dalam kitab ini ada tidak disebutkan, saya sebutkan di dalam kitab lain ada hadis-hadis yang lain yang sudah diteliti oleh para ulama tentang tingkat kesahihannya. Karena di dalam setiap kitab itu tentu ada saja, ya, keterangan baik itu hadis maupun penjelasan yang kurang sahih. Baiklah, kita baca. Monggo Pak Tomo mandi. Mandi artinya ialah meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi itu disyariatkan berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan jika kamu junub, hendaklah bersuci. Ya, jadi wa in kuntum junuban, kalau kamu junub,
itu fattoharu, maka bersucilah kamu, maksudnya mandi. Ya. Jadi mandi itu wajib bagi orang yang junub. Kalau yang tidak junub itu ada mandi-mandi namanya sunnah. Kalau junub, mens, haid itu kalau sudah suci atau nifas wajib mandi. Jadi di sini nanti dirinci mana saja, apa saja yang mandi, ya, yang diwajibkan mandi dan sunnahkan dengan mandi. Monggo Pak. Terus dan firman-Nya. Dan firman-Nya pula dalam surah Al-Baqarah 222, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Jawablah bahwa itu adalah kotoran. Dari itu hendaklah jauhi perempuan di waktu haid dan jangan dekati mereka hingga suci. Maka bila mereka telah suci, boleh kamu mencampuri mereka sebagai diperintah oleh Allah. Sungguh Allah mengasihi orang-orang yang bertobat dan mengasihi orang-orang yang suci. Begitu lengkapnya ajaran agama kita ini. Sampai yang mendetail dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad anil mahidhi, tentang haid, ya, tentang orang yang kedatangan haid, ya. Tanya kepada Nabi bagaimana hukumnya, ya. Kul, katakan, ya, haid itu yang pada saat itu sebelum turun agama Islam itu orang yang menstruasi haid itu diasingkan, dibuang, dibuatkan rumah sendiri, nggak boleh kumpul keluarga. Ya, mereka orang-orang yang mungkin dianggap yang paling kotor gitulah, ya. Jadi orang-orang yang main itu. Kemudian tatkala turun agama Islam ini, kemudian bagaimana kalau begitu hukumnya? Wa yas'alunaka 'anil mahidh. Kul, katakan huwa, haid itu, ya, haid itu adalah suatu penyakit atau kotoran saja, ya. Oleh karena itu fa'tazilun nisaa, jauhilah nisa, wanita ini. Dijauhi itu artinya tidak boleh kumpul suami istri, ya, tidak boleh bersenggama, boleh dijauhi bukan berarti dibuang ke hutan atau ke tengah sawah atau dibuatkan gubuk, itu bukan. Pak Tazilun Nisa'a, maka jauhi ini perempuan itu bil mahid, dalam keadaan dia sedang menstruasi. Wala taqrabuhunna, jangan kamu dekati mereka itu. Nah, dekati maksudnya disetubui tidak boleh. Hukum mensetubui wanita yang haid itu haram, ya. Bagi wanita dan laki-laki dua-duanya berdosa. Hanya saja kalau wanitanya dipaksa oleh laki-laki, laki-lakinya yang berdosa, wanitanya tidak berdosa kalau dipaksa, ya. Laki-lakinya yang berdosa menanggung dosa ini karena dia sudah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wala taqrabuhunna, dan jangan kamu dekati mereka itu kata yadhar, ya, sampai ila suci, ya. Sampai suci maksudnya sampai mandi. Jadi suci kalau belum mandi ya jangan. Ini harus hati-hati. Kalau yang sudah tua-tua mungkin nggak usah diterangkan. Tapi kalau yang muda-muda harus diterangkan ini. Jangan kamu campuri istrimu yang sedang menstruasi sampai dia suci dan mandi. Sampai suci dan mandi. Kalau saya belum mandi bagaimana? Tapi sudah suci, dosa, ya. Nggak usah ngenyang. Kita tidak ada tawar-menawar di sama Allah Ta'ala, ya, seperti itu. Fa'idha tatoharna, ya, kalau sudah suci, ya, dan sudah mandi tentunya, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, ya, maka datangilah istrimu dari arah yang Allah perintahkan kepadamu, yaitu boleh bersenggama dengannya kalau sudah suci dan sudah mandi. Tapi syaratnya bersenggama itu harus lewat dengan jalan anak, ya. Tidak boleh, mohon maaf, lewat dubur, tidak boleh, ya. Itu kadang-kadang orang-orang itu sudah dihalalkan, ya, kumpul sama istrinya dengan jalan yang sudah dihalalkan, ya, lewatnya lewat belakang, ya, tidak boleh, haram hukumnya, ya, liwat itu haram hukumnya, berdosa, ya, bertobat kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan nanti itu dipenggal lehernya, itu ada yang seperti itu, ada yang mengatakan, ya, orang yang seperti dihukum dan lain-lainnya. Tapi yang jelas hukumannya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, itu hanya dilarang oleh Allah dan termasuk dosa, ya, dosa yang dilarang oleh Allah.
Jadi kalau mengumpul min haitsu amarakumullah, dari arah yang Allah perintahkan kepadamu. Ujungnya innallah, sesungguhnya Allah yuhibbut tawabina, suka dengan orang yang bertobat, kembali kepada kebersihan, kembali kepada perintah-perintah Allah, wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka kepada orang yang senantiasa suci. Jadi tadi kenapa kok dilarang mengumpuli wanita sedang main, karena kotor. Nah, kalau kemudian mengumpuli dari belakang tambah kotor lagi, ya, itu adalah jalannya kotoran, maka dilarang di dalam agama. Di sini harus diterangkan karena ini adalah hukum. Jadi tidaklah kita menerangkan sesuatu yang porno atau sesuatu yang buruk, tidak. Ini harus diterangkan. Ya, mungkin bagi mereka yang sudah tua ini tidak usah diterangkan, sudah lama, sudah kasep dulu itu, ya. Tapi kan ini ngaji itu kan masih banyak orangnya, ya. Maka teruskan dalam hal ini, monggo Pak. Dalam hal ini ada beberapa pembahasan yang dapat kita simpulkan sebagai berikut. Ya, terus. Yang mewajibkannya, mandi itu diwajibkan disebabkan 5 perkara. Pertama, keluar mani disertai syahwat, baik di waktu tidur maupun bangun, dari laki-laki atau wanita. Ini merupakan pendapat para fuqaha umumnya. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id, telah bersabda Rasulullah SAW, air itu disebabkan oleh air. Maksudnya bahwa mandi itu diwajibkan keluarnya mani, maka air yang pertama mensucikan bagi air yang kedua, yakni adalah mani. Iya. Ada riwayat Muslim. Iya. Jadi itulah nanti akan terjadi ikhtilaf ulama tatkala mempraktekkan. Nanti kita baca karena ada beberapa hadis yang nampaknya berlawanan, ya. Kalau seperti itu biasanya orang mengambil dengan thariqatul jam'i atau thariqatul tarjih, ya. Thariqatul jam'i itu dipakai semuanya, kemudian supaya tidak bertentangan. Kalau thariqatul tarjih diambil yang paling kuat pendalilannya. Jadi keluar mani disertai dengan syahwat. Berarti kalau keluar mani tidak ada syahwatnya, tidak kita diperintahkan untuk mandi karena itu bukan yang dituju oleh agama kita ini. Baik laki-laki maupun para perempuan. Ini dari aslinya dari al-ma'u minal ma'i. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa air itu disebabkan oleh air, ya. Maksudnya mandi itu disebabkan karena keluar mani. Kalau nggak keluar mani, ya nggak mandi, ya. Ini ada nanti dalam pemberitaan berikutnya, ya. Kemudian hadis yang kedua, monggo Pak. Dan dari Ummu Salamah dikatakan bahwa Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu mengenai kebenaran. Wajibkah perempuan itu mandi bila ia bermimpi?" Maka ujar Nabi, iya, bila ia melihat air. Iya, ya begitu. Jadi ternyata kalau itu wanita ya ada bermimpi. Apakah bermimpi? Maksudnya bermimpi senggama begitu, ya. Sampai keluar mani, keluar air, ada air yang keluar. Itu mereka wajib mandi. Tapi kalau bermimpi tapi tidak keluar apa-apa, maka tidak wajib mandi. Baik laki-laki maupun perempuan bermimpi yang tidak mengeluarkan mani, maka tidak wajib mandi. Ya. Kalau keluar mani, ditandai dengan basah pakaiannya, atau mungkin kalau laki-laki celananya atau sarungnya barangkali, maka itu wajib mandi. Ya. Kalau mereka itu tidak melihat, mimpi tapi tidak melihat, setelah itu tidak ada, ya tidak wajib mandi. Ya. Karena tidak ada air seperti al-ma'u minal ma'. Ya, mandi itu karena adanya air. Ya. Ini. Jadi orang-orang dulu zaman Nabi itu ada seorang wanita tanya seperti itu, ya Rasulullah, ya kalau wanita itu mimpi, ya apakah juga wajib mandi? Ya, karena sudah diterangkan Nabi seperti itu. Ya, tapi kalau melihat air begitu, ya. Terus Pak, di sini ada beberapa persoalan yang sering terjadi dan hendak kami kemukakan karena diperlukan. Ya, jadi perhatikan ini hal-hal yang khusus, manakah yang termasuk kita harus mandi dan manakah yang tidak mandi.
Barangkali memang pertemuan ini tidak bisa satu kali pertemuan karena harus menjelaskan. Nanti akan saya juga kaitkan dengan beberapa hadis-hadis yang lain, ya. Satu sisi menerangkan tidak boleh, yang satu sisi menerangkan boleh. Bagaimana kok bisa bertentangan? Kemudian bagaimana ayat Al-Quran? Karena setiap ada pertentangan pasti ada penyelesaiannya. Apa penyelesaiannya? Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Tentunya seperti itu. Monggo Pak. Bila mani itu keluar tanpa syahwat, tetapi karena sakit atau dingin, maka tidaklah wajib mandi. Ya, satu. Jadi keluar, tapi tidak ada rasa nikmat barangkali, tidak ada syahwatnya, itu ada karena sakit, ya, karena suasana dingin, maka tidak wajib mandi meskipun keluar mani, ya. Ini yang penting, kita harus mengerti hukum-hukum ini, ya. Monggo, teruskan Pak Somo, monggo. Dalam hadis Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila air itu terpancar keras, maka mandilah. Terus? Maka berkata Mujahid, sementara kami, sahabat-sahabat Ibnu Abbas, yakni Tawus, Sa'id bin Jubair, dan Ikrimah duduk melingkar di dalam masjid. Sementara Ibnu Abbas sedang berdiri sembahyang. Tiba-tiba muncullah di hadapan kami laki-laki yang bertanya, apakah di antara tuan-tuan yang dapat memberikan fatwa? Adakah? Ujar kami. Adakah, bukan apakah? Adakah? Adakah di antara tuan-tuan yang dapat memberi fatwa? Silahkan menanya, ujar kami. Katanya, setiap saya kencing selalu diiringi oleh air yang terpancar. Apakah air itu menjadi asal kejadian anak? Tanya kami pula. Benar, ujarnya. Kalau demikian, Anda wajib mandi, ujar kami. Demikianlah laki-laki itu berpaling. Sedang rupanya ia tidak puas. Sementara itu, Ibnu Abbas menyegerakan sholatnya. Lalu mengatakan kepada Ikrimah, supaya memanggil orang itu kembali. Ketika orang itu berbalik, Ibnu Abbas pun bertanya kepada kami, apakah fatwa yang tuan-tuan berikan kepada laki-laki ini berlandaskan kitabullah? Ujar kami, tidak. Atau mungkin dari Rasulullah SAW? Tanyanya pula, tidak, ujar kami lagi. Ataukah dari sahabat Rasulullah? Juga tidak. Kalau begitu dari mana? Dari hasil pikiran kami sendiri. Maka katanya lagi, itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, seorang ahli hukum lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Dalam pada itu, laki-laki tadi pun tiba kembali. Maka Ibnu Abbas pun menghadapkan pertanyaan kepadanya. Bagaimana perasaanmu bila demikian itu terjadi? Apakah disertai oleh syahwat pada kemaluanmu? Ujarnya, tidak. Tanya Ibu Abbas lagi. Apakah kau merasakan kelesuan pada tubuhmu? Tidak, ujarnya. Kalau begitu hanya karena pengaruh dingin, kata Ibnu Abbas pula. Cukuplah bila Anda berwudu saja. Nah, inilah ya yang penting sekali, satu pelajaran yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita lewat riwayat. Jadi kadang-kadang riwayat itu akan kita simpulkan menghasilkan satu pelajaran buat kita, ya, supaya kita mengerti. Jadi pada suatu saat, ya, ini hadis sebelumnya tuh menjelaskan Rasulullah bila air itu terpancar keras maka mandi. Berarti mani itu kalau keluar terpancar, ya, dalam bahasa itu muncrat gitu, ya, itu wajib mandi. Kalau meler, netes itu, ya, itu dan tidak disertai syahwat maka ini tidak wajib mandi. Nah, dia bercerita di dalam buku ini disebutkan suatu saat para sahabat itu berada di sekitar masjid, di dalam masjid, ya, saling berdiskusi di antara para sahabat.
Ini senantiasa kebiasaan para sahabat seperti itu membicarakan sesuatu. Tiba-tiba ada seorang datang menghampiri mereka yang berada di dalam halaqah itu, tanya apakah di antara kalian itu ada yang bisa memberi fatwa? Silakan bertanya. Karena merasa dia adalah sahabat Nabi, ya, tentunya banyak ilmu yang telah diperoleh dari Nabi. Silakan tanya. Jadi dia kemudian tanya, setiap saya kencing selalu diiringi oleh air yang terpancar. Maksudnya ada seperti air lendir itu, mani, seperti mani itu ada. Ya. Kemudian dia tanya gitu, apakah air itu menjadi asal kejadian anak? Mani maksudnya, ya. Apakah itu? Tanya kami. Ya, apalah kepadanya, benar. Dia itu ngaku saja, ya, memang kental seperti itu. Oh, kalau begitu kamu wajib mandi, ya. Jadi dia diberi nasihat wajib mandi. Jadi tidak cukup dengan istinja saja, kemudian wudu tidak cukup, dari harus wajib mandi. Apa kemudian setelah itu Ibnu Abbas sholat tadi merasa, loh ini orang-orang kan memberi fatwa gimana sih, mestinya begitu, sholatnya dipercepat. Jadi itu juga menunjukkan bahwa sholat itu kadang-kadang bisa mendengarkan yang lain. Maka kita dilarang untuk kalau dekat orang yang sholat itu berbicaranya keras-keras, dilarang, ya, karena ganggu yang berbicara ini. Nah, pada saat itu justru hal yang penting, setelah selesai ditanya, ya, apakah kamu memberikan nasihat itu berdasarkan kitabullah? Tidak. Ini menunjukkan bahwa nasihat pertama, hukum bertanya yang harus diambil sumber dari kitabullah. Tidak, ya. Oh, kalau itu tidak, apakah mungkin dari Rasulullah SAW? Dia mengatakan tidak. Jadi mestinya kalau tidak dari Al-Quran, ya dari hadis mestinya. Loh, dari hadis kan juga tidak. Yang ketiga ditanyakan, atau dari sahabat Rasulullah? Ya. Sahabat telah menceritakan pada kalian itu tidak, ya itu loh. Terus dari mana kamu mengatakan seperti yang kamu katakan ini? Ini dari pendapat kami sendiri, ya. Itulah kata Ibnu Abbas, ya. Orang alim itu memang sama setan itu tidak bisa menggoda. Orang bodoh itu gampang digoda. Ahli ibadah, sholatnya kuat sembarangan, tapi tidak punya ilmu, itu mudah sekali digelincirkan oleh setan. Tapi orang yang ahli ilmu, setan tidak akan bisa. Wes kalau itu panggil ke sini, ya. Setelah dipanggil, maka ditanya bagaimana perasaanmu bila demikian terjadi? Apakah disertai oleh syahwat pada kemaluanmu? Dia mengatakan tidak. Atau mungkin disertai kelesuan, ya, di tubuhmu? Juga tidak. Oh, kalau begitu, itu cuma pengaruh dingin. Cukuplah kamu berwudu saja. Inilah orang yang berilmu memberi nasihat berdasarkan ilmu. Jadi bukan berdasarkan perasaan atau nyenengkan orang yang bertanya, tidak boleh. Ya. Jadi pertama kali kalau kita menjawab pertanyaan itu berdasarkan kitabullah, ya, Al-Quran. Yang kedua, kalau kita tidak dapatkan berdasarkan hadis Nabi. Kalau kita tahu yang sahih, yang sahih kita pakai. Kalau kita tidak tahu yang sahih, paling tidak kita pakai hadis, ya. Yang kita gunakan. Kalau dari hadis juga tidak didapatkan dari pendapat para sahabat, karena para sahabat itu tidak mungkin bersatu dalam menyelisih ajaran Nabi, ya. Ini. Jadi kesimpulannya pada poin pertama itu, kalau keluar mani itu tidak disertai syahwat, ya, atau tidak disertai kelesuan badan, maka itu tandanya itu adalah pengaruh dingin atau sakit saja dan tidak wajib mandi, cukup ya mencuci kemaluannya kemudian berwudu biasa, ya. Yang kedua, monggo yang B. Yang B, bila seseorang bermimpi tetapi tidak menemukan mani, maka ia tidak wajib mandi. Ya, jadi kita mimpi, suatu saat mimpi, namun setelah mimpi, loh, gak ada sama sekali mani, maka tidak wajib mandi. Ini sudah jelas tuntunannya. Maka dari itu nanti jangan ragu-ragu untuk kalau ditanyakan kepada kita ditanya oleh seseorang, sudah ada kita jawabannya, pedomannya seperti ini. Berkata Ibnu Munzir, monggo Pak. Berkata Ibnu Munzir, menurut ingatan saya, hal ini disepakati atau ijma oleh ahli-ahli ilmu. Dan dalam hadis Ummu Sulaim, maksudnya
ilmu sulam yang lalu, wajibkah perempuan itu mandi bila ia bermimpi? Maka ujar Nabi, ya, bila ia melihat air. Ada petunjuk bahwa bila ia tidak melihatnya, maka tidaklah wajib. Jadi ini kesimpulan. Jadi kadang-kadang hadis itu kita sampaikan karena dengan natijah atau kesimpulan kita sendiri. Terus Pak. Tetapi seandainya mani itu keluar setelah bangun, maka ia wajib mandi. Terus. C. Bila seseorang bangun tidur lalu menemukan basah, tetapi tidak ingat bahwa ia bermimpi, maka ia wajib mandi jika ia yakin itu adalah mani. Karena pada lahirnya keluarnya itu adalah disebabkan mimpi yang tidak teringat olehnya. Dan jika ia bimbang apakah itu mani atau bukan, ia wajib mandi demi untuk ihtiyat atau menjaga diri. Iya, ini jadi ulama itu ada yang seperti itu, ya. Kalau bagaimana ya keluar air, ya nih keluar itu mani atau bukan ya? Ya kayaknya mani, kok seperti bukan, ya. Tapi pada saat itu nggak kerasa ya saya mimpi tadi malam dan tidak terasa, tapi ada cairan. Itu cairan mani atau cairan yang lain. Maka sebagai bentuk ikhtiyat atau hati-hati dianjurkan mandi. Tapi ada ulama yang menganjurkan tidak usah mandi sampai kamu yakin bahwa yang keluar itu memang mani. Kalau nggak mani ya tidak usah mandi. Begitulah ini namanya pendapat-pendapat itu pun juga bisa dibenarkan karena sesuatu hukum itu harus diikuti dengan keyakinan. Kalau tidak yakin ya tidak. Jadi misalnya saya tadi batal atau tidak ya, keyakinan kita apa? Tidak batal ya tidak batal sudah. Ya. Jangan kita bingung-bingung lagi. Ya. Gak batal ya tidak batal, keyakinan kita batal ya batal, kita berwudu dan seterusnya. Monggo Pak, teruskan. Dan menurut Mujahid dan Qatadah, tidak wajib ia mandi sampai betul-betul yakin bahwa itu adalah air yang terpancar. Karena yang diyakini ialah masih dalam keadaan suci. Dan ini tidak bisa dihapuskan hanya dengan kebimbangan belaka. Ya itulah ulama-ulama betul-betul mengatakan kaidah-kaidah di dalam fikih ini bahwa sesuatu keyakinan itulah yang harus dijalankan. Karena Nabi mengingatkan kepada kita, tinggalkan sesuatu yang meragukan dan ambil sesuatu yang pasti yang tidak meragukan. Maka kalau hal itu masih meragukan, tinggalkan aja. Yang kita ambil ada sesuatu yang meyakinkan. Ya, yang keempat atau D, monggo Pak. D. Bila seseorang merasakan hendak keluarnya mani di waktu syahwat, lalu menahan kemaluannya hingga tidak jadi keluar, maka tidaklah wajib ia mandi. Karena hadis Nabi SAW yang lalu, di mana kewajiban mandi itu disangkut pautkan dengan melihat air. Ya, jadi ternyata di dalam agama sudah dibahas semuanya. Kita tidak usah mengatakan sesuatu yang baru. Jadi kalau kita tahan, ya sudah mengeluarkan rasanya keluar, tapi tidak ada bekas-bekas keluar, maka tidak mandi. Tapi kalau setelah itu dia berdiri, jalan, tiba-tiba keluar, maka ya mandi kalau begitu. Monggo Pak, teruskan. Maka tanpa itu, hukum juga tidak berlaku. Tetapi seandainya ia berjalan, lalu mani keluar, maka wajiblah ia mandi. Iya, ya itu seperti yang saya tadi. Jadi setelah keluar, setelah berjalan, ya, itu tiba-tiba keluar karena tadi memang ditahan, yang tidak jadi keluar, tiba-tiba setelah itu keluar. Maka terus Pak nomor 5. Bila ia melihat mani pada pakaiannya, tetapi tidak mengetahui saat keluarnya dan kebetulan sudah sholat, maka ia wajib mengulangi sembahyang dari waktu tidurnya yang terakhir, kecuali bila ada petunjuk bahwa keluarnya itu sebelum itu. Sehingga ia harus mengulangi dari tidur terdekat di mana mani itu keluar. Ya, jadi misalnya kita sholat subuh, sudah selesai sholat subuh, ya,
tiba-tiba kita tidak menggunakan sarung yang tadi kita gunakan tidur, ya misalnya, loh kok tadi di sarung itu kok tiba-tiba atau di kain itu tiba-tiba ada air maninya, maka kita harus mandi dan sholat lagi, ya. Sholatnya hanya sholat subuh saja, karena yang terdekat adalah sholat subuh, isya-nya bukan, ya. Sholatnya subuh saja. Begitu yang dimaksud oleh keterangan di sini. Yang kedua, monggo Pak. Yang kedua, hubungan kelamin, yaitu memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, walau tidak sampai keluar mani atau koitus, berdasarkan firman Allah Ta'ala, jika kamu junub, hendaklah kamu bersuci. Berkata Imam Syafi'i, menurut bahasa Arab, pada hakikatnya janabat itu ditujukan kepada hubungan kelamin, walaupun tanpa organismus, ya. Ulasnya pula, setiap orang yang mendengar bahwa si Anu telah dalam keadaan janabat dengan si Ani akan memaklumi bahwa mereka telah mengadakan hubungan kelamin walau tidak sampai orgasmus, ya. Jadi begini, kalau cuman ini kalau sudah masuk, ya minimal dalam hukum itu adalah, mohon maaf tuh, kepalanya masuk. Jadi kalau sudah kepalanya masuk, wajib itu mandi. Itu juga termasuk hukum zina. Orang yang berzina, kalau sudah masuk kepalanya, maka sudah kena hukum zina, dirajam atau dicambuk 100 kali. Itu kalau sudah itu. Kalau cuman petuk gitu saja, enggak sampai masuk, ya, tidak sampai masuk ke dalamnya alat kelamin ini, maka itu tidaklah termasuk mandi. Tidak diwajibkan mandi, tapi cukup baginya wudu saja. Karena pada saat itu adalah mereka tidak mengadakan hubungan suami istri. Jadi betul-betul masuk, dan minimal masuknya sampai kepalanya masuk ke dalamnya. Dan itu juga terjadi hukum perzinaan. Kalau sampai itu sudah masuk, maka hukumnya mereka dirajam atau dicambuk 100 kali. Ya. Maka Pak Tomat teruskan. Selanjutnya katanya, tidak seorang pun yang membantah bahwa tindak perzinaan yang wajib menerima hukuman dera itu ialah hubungan kelamin walau tidak keluar mani. Ya, meskipun tidak keluar mani, sudah ini tetap hukuman had atau bukan dera, itu harus dilaksanakan. Juga berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, jika seseorang telah berada di antara anggotanya yang 4, maksudnya kedua tangan dan kedua kaki istrinya, lalu mencampurinya, maka wajiblah mandi, biar keluar mani ataupun tidak. Ya, ini mandi wajib. Jadi ini kita kalau tidak mengerti, dia tidak melaksanakan ini karena mereka tidak tahu. Akhirnya apa? Sholatnya tidak sah, ya. Terus Pak. Dan dari Sa'id Ibnu Musayyab bahwa Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Aisyah, saya ingin menanyakan sesuatu, tetapi saya merasa malu kepada Anda. Maka ujar Aisyah, tanyalah dan tak usah malu-malu karena saya ini adalah ibumu. Maka ditanyakanlah tentang laki-laki yang melakukan senggama tetapi tidak sampai orgasmus. Lalu disampaikan pula oleh Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda, bila alat kelamin wanita dengan alat kelamin laki-laki telah bertemu, maka wajiblah mandi. Ya, bertemu itu berarti masuk. Jadi bukan berarti dulu gitu saja, bukan, ya. Seperti itu. Terus Pak, kemudian Hendaklah hubungan kelamin itu betul-betul terlaksana dalam praktek. Adapun semata-mata menyentuh tanpa melakukan hubungan, tidak wajib mandi bagi masing-masing berdasarkan ijma. Ya, jadi umpamanya cuma ditempelkan di luar. Mohon maaf ini karena ini hukum harus diterangkan.
maka tidaklah wajib mereka mandi, karena itu belum terjadi hubungan senggama yang sesungguhnya. Yang ketiga, terhentinya haid atau nifas berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu dekati mereka sampai suci. Maka jika ia telah bersuci, bolehlah kamu mencampuri mereka sebagai diperintahkan oleh Allah. Terus? Juga karena sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Ubais, tinggalkanlah sholat selama hari-hari haid itu, lalu mandilah dan sembahyanglah. Ya, jadi di antara yang menyaksikan untuk yang mandi kalau suci dari menstruasi, ya, begitu suci maka kita mandi, setelah mandi kita mengerjakan sholat, dan kita boleh lagi kumpul suami istri. Jadi kumpulnya suami istri itu ditandai dengan suci yang sudah mandi dan sudah bisa melaksanakan sholat. Kalau masih belum mandi berarti belum bisa melaksanakan sholat, maka suami tidak boleh mengumpuli istri-istrinya. Yang keempat, monggo Pak. Yang keempat, mati. Bila seseorang menemui ajal, wajiblah memandikannya berdasarkan ijma. Keterangan panjang lebar tentang hal ini akan disajikan pada tempatnya nanti. Ya, jadi nanti kita akan sampaikan bagaimana, ya. Ada yang mengatakan tidak wajib mandi, hanya sunnah saja. Yang satu wajib, yang satu tidak wajib sama sekali. Maka mereka semua itu menggunakan dalil-dalil yang ada dan pemahaman-pemahaman mereka. Namun di antara pemahaman mana yang paling kuat, nanti kita akan bicarakan tentang orang yang mati, ya. Orang yang mati bila seorang menurut ajal, wali saja memandikan berdasarkan ijma. Terus Pak, yang keempat, yang kelima. Yang kelima, orang yang kafir bila masuk Islam juga wajib mandi. Karena hadis dari Abu Hurairah katanya bahwa Samamah Al-Hanafi ditawan oleh kaum muslimin. Sedangkan Nabi SAW mendatanginya di waktu pagi. Sabdanya, apa kehendakmu, hai Samamah? Jawabnya, jika Anda bunuh, maka Anda akan membunuh orang yang berdarah. Dan jika kamu bebaskan, Anda akan membebaskan orang yang tahu berterima kasih. Dan jika Anda menghendaki harta, kami akan berikan sebanyak yang Anda minta. Para sahabat Rasulullah menginginkan tebusan. Kata mereka, apa perlunya kita bunuh ya? Rasulullah pun lewat padanya, maka ia pun masuk Islam. Lalu dibebaskan oleh Nabi SAW, diperintahkannya membawanya ke kebun Abu Talha, lalu disuruhnya supaya mandi. Samamah pun mandilah dan sholat 2 rakaat. Maka sabda Nabi SAW, sungguh baik Islamnya saudara tuan-tuan ini. Iya, itulah yang akan memunculkan hukum orang yang sudah mu'alaf, ya, mengucapkan syahadat itu mandi, ya, karena dia tuh selama ini kan janabah tentunya, ya, dia mandi, ya, mandi seperti orang mandi janabah gitu. Baru setelah itu dia sholat. Jadi mengucapkan syahadat dulu, setelah bersyahadat mandi, setelah mandi mengerjakan rukun Islam berupa sholat. Kalau belum bisa sholat karena bacaannya tidak hafal, ya kita disuruh ikut sholat berjamaah atau mengikuti secara umum. Itulah mereka yang sudah tobat dari kekafiran kemudian jadi mu'alaf. Demikian sampai di sini. Saya kira sementara cukup dulu. Kita lanjutkan dengan sesi yang kedua. Tolong diberi tanda ini sampai halaman 151 hal-hal yang terlarang bagi orang junub. Jadi ternyata kita tidak bisa masuk tentang masih tayamum. Padahal tayamum penting sekali. Saya lihat di dalamnya hak kita banyak yang harus tahu, ya, supaya kita itu tidak salah.
kapan saja kita boleh tayamum, dan bagaimana cara tayamum, apa saja yang membolehkan, hukumnya apa, ya, dan seterusnya. Kemudian nanti akan dibicarakan insya Allah, ya, karena ini memang penting. Jadi terpaksa kita kilas balik ke belakang sebentar, karena jilid 1-nya sementara sudah selesai.